Halo semuanya, di video kali ini akan dibahas mengenai konfigurasi elektron menurut Bohr dan menurut mekanika kuantum. Yang akan dibahas pertama di sini adalah konfigurasi elektron menurut Bohr. Sebelumnya, konfigurasi elektron itu adalah susunan elektron-elektron pada sebuah atom. Melalui konfigurasi elektron, dapat mengetahui jumlah elektron pada setiap kulit atom. Dari konfigurasi elektron pula, dapat diketahui golongan dan periode dalam suatu atom. Nah, untuk melakukan konfigurasi elektron suatu atom, kita perlu mengetahui jumlah elektron suatu atom yang ditunjukkan melalui nomor atom. Jadi, untuk konfigurasi elektron itu kita menggunakan nomor atom ya. Nah, ada dua cara, yaitu dengan model Bohr dan yang kedua itu dengan model mekanika kuantum. Nah, seperti ini. Untuk yang model Bohr, nah, ini bisa dilihat gambarnya, ada dua seperti ini. Ini yang Bohr, yang ini adalah yang mekanika kuantum. Yang Bohr itu terlihat lebih sederhana dibandingkan dengan yang model mekanika kuantum. Nah, konfigurasi elektron model Bohr ini dilihat bentuknya seperti ini. Kulit pertama itu disebut dengan kulit K, kulit yang kedua itu disebut dengan kulit L, kulit yang ketiga itu kulit M, kulit keempat itu kulit N, dan seterusnya. Sedangkan untuk yang model mekanika kuantum itu ada subkulit S, P, D, dan F. Nah, akan kita bahas satu persatu. Konfigurasi elektron model atom Bohr. Model atom Bohr ini mengatakan atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron-elektron pada lintasan tertentu. Lintasan yang dilalui elektron ini disebut sebagai kulit elektron ya. Konfigurasi model Bohr merupakan pengisian elektron yang dimulai dari tingkat energi atau kulit yang paling rendah, yaitu kulit K. Kemudian jika kulit pertama sudah terisi penuh, elektron kemudian mengisi kulit tingkat berikutnya, yaitu kulit L atau kulit kedua, dan kulit M, kulit ketiga, dan kulit N, kulit keempat, dan seterusnya. Nah, pada konfigurasi elektron model Bohr, elektron suatu atom yang masih tersisa pada tingkat kulit pertama akan mengisi kulit kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Banyaknya elektron yang mengisi masing-masing kulit elektron dinyatakan melalui rumus 2n pangkat 2. Nah, banyaknya elektron pada kulit K itu adalah 2. Kalau yang L 8, M itu 18, dan N itu 32. Lihat ya, ini kulit K, kulit pertama itu maksimal elektronnya 2. Maksimal ya. Berarti kalau kurang dari 2 boleh. Ini maksimal kulit L itu 8, kurang dari 8 boleh, lebih dari 8 tidak boleh. Kulit M maksimalnya 18 elektron, kulit N maksimalnya 32 elektron. Kalau misalnya nanti ada N habis NO, berarti N-nya sama dengan berapa? Ini sudah 4, berarti kalau O berarti 5. Nah, tinggal dipakai di rumus yang ini, 2 kali 5 gitu ya. Dipangkatkan dengan 2, seperti itu. Nah, contoh misal konfigurasi elektron atom Li. Nah, kemarin itu kita sudah melihat yang namanya sistem periodik unsur. Di situ ada banyak unsur dan di situ sudah tertera nomor atom dan nomor massa tiap-tiap unsur. Nah, sedangkan Li itu nomor atomnya adalah 3. Bagaimana mengkonfigurasikan atom Li menurut Bohr? Lihat, kulit pertamanya itu kan 2. Berarti tulis di sini 2. Kulit keduanya, setelah kulit pertama kita ke kulit keduanya. Maksimalnya berapa? 8. Kenapa di sini 1? Iya, kalau 8 kita tulis kulit keduanya 8, nanti 2 tambah 8 10. Padahal yang diminta nomor atomnya ini adalah si Li ini 3. Berarti habis 2. Nah, kurang berapa biar 3? Maka kurang 1. Maka 2, 1 konfigurasi elektronnya. Nah, contoh nih, ada beberapa contoh di sini. 9F. Nah, pertama konfigurasi elektron yang pertama. Lihat maksimal elektron pertama 2, 8, yang kedua 8, yang ketiga 18, keempat 32 ya. Nah, yang
pertama ditulis, kulit pertama 2 terisinya. Terus kemudian sudah penuh di kulit pertama, kita ke kulit kedua. Maksimal elektron kulit kedua 8. Kalau di sini 8 berarti 2 tambah 8 10, sedangkan yang diminta adalah 9. Maka 2 kurangnya berapa biar 9? 7. Nah, 12 mg. 2 kulit pertama terisi penuh, kemudian kulit keduanya 8. Nah, lanjut ke kulit ketiga, 2 ke 8 kan 10. Kemudian kulit ketiganya, kalau misalnya kita mau pakai 18, kebanyakan yang diminta adalah 12. Maka 2 tambah 8 10, kurang berapa supaya 12? Kurang 2. Dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, sama halnya nih, yang ini contoh 12 mg 2, 8, 2. Kemudian 17 cl 2. Kemudian kulit keduanya 8. Nah, 2 tambah 8 10 tambah 7 14 tambah 7 17. Yang diminta 17 kan? 32 GE 2. Terus kulit keduanya 8, kulit ketiganya 18. 2 tambah 8 10 tambah 18 28. Kurang berapa? Kurang 4. Maka di sininya 4. Seperti itu ya. Lanjut ke konfigurasi elektron menurut model mekanika kuantum. Model mekanika kuantum itu elektron-elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada tingkat energi tertentu atau kulit atom. Pada setiap kulit atom terdiri atas subkulit yang merupakan kumpulan orbital atau tempat kemungkinan adanya elektron. Nah, seperti yang ini itu sudah ada bilangan kuantum ya. Nah, makanya nanti dia ada subkulit. Nah, seperti ini. Kalau yang konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum, ini dituliskan seperti ini. Ada yang namanya kaidahan, ada yang namanya larangan Pauli, ada yang namanya azas Aufbau. Jadi konfigurasi elektronnya bisa menurut Aufbau ya ini. Nah, pengisian elektron dimulai dari tingkat energi terendah ke tingkat energi yang lebih tinggi dengan urutan seperti ini. Ini ada 7 kulit di sini. 1 2 3 4 5 6 7. Ini kulitnya. Di kulit pertama itu ada subkulitnya cuman 1, ada si S. Kulit kedua ada SP. Kulit ketiga ada SPD, kulit keempat SPDF, kulit kelima SPD, kulit keenam SP, dan kulit ketujuh S. Nah, yang ini kita mengikuti aturan atau azas Aufbau. Dimulai dari yang tingkat energi yang lebih tingkat energi terendah ke tingkat energi yang lebih tinggi dengan urutan ini. Jadi habis ini dihitung ditulis 1S2, habis 1S2 lanjut ke 2S2. Kemudian habis S langsung lanjut ke 3S2 S, kemudian ke P. P-nya 6. Nah, seperti itu. Coba dilihat nah, mungkin lebih enak yang ini ya. Ini 1S2, kemudian lanjut ke 2S2, ikutin yang ini. Nah, ikutin yang garis ini. Habis ke 2S, dia ke 2P6. Kemudian lanjut ke 3S2. Kemudian ke 3P6. Lanjut ke 4S2 dan seterusnya. Ikutin azas Aufbau ini. Nah, kita coba di sini ya. Ini contoh ada 1H. Berarti kita mulai dari yang ini ya, 1S, harusnya 1S2, tapi yang diminta kan 1. Berarti ini yang pangkatnya itu menunjukkan jumlah elektronnya. Jadi maksimal elektron subkulit S itu 2. Maksimal elektron subkulit P itu 6, maksimal elektron subkulit D itu 10, dan maksimal subkulit F itu 14 elektronnya. Maka
Yang ini 1S1, iya, karena yang diminta cuman 1. Kemudian ada 7N. Kita dimulai dari 1S2. Kemudian turun naik ke sini ya, 2S2. Kemudian habis 2S ke 2P6. Kenapa di sini tidak 2P6? Ya karena kalau nanti 6 dia kebanyakan. 2 tambah 2 4. Terus kalau di sini 6 jadinya 10, sedangkan yang diminta 7. Berarti 2 tambah 2 4, kurangnya berapa? 3. Seperti itu. Kemudian 12 mg. Yuk kita coba. 12 mg berarti yang pertama tulisnya 1S, kemudian pangkat berapa? Ya, pangkat 2 ya. Nah, terus pangkat 2. Sebentar. Pangkat 2. Nah, kemudian habis 1S2, kemudian kita lanjut ke 2S pangkat 2. Nah, habis itu ke 2P pangkat 6. Nah, 2 tambah 2 tambah 6 baru 10, yang diminta 12. Habis 2P6 kita ke 3S2. Pas ya, 3S pangkatnya 2. Berarti ini jumlahnya jadi 12. Yang 17Cl, coba. Berarti ini 1S2. Kemudian 2S2. Setelah itu lanjut ke 2P. Berapa? 2P6. Nah, ini dihitung. 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10. Habis 2P6, lanjut ke 3S2. Berarti jumlahnya sudah 12. Habis 3S2, kemudian 3P. Nah, kalau 3P6 berarti nanti jadinya 18, sedangkan yang diminta adalah 17, maka kurangnya adalah 5. Nah, tulis di sini 3P5. Dan seterusnya ya. Oh, satu lagi kita cobain. 1S untuk 32G ya, GE. 1S2. Kemudian 2S2. Kemudian 2P6. Kemudian 3S2. Kemudian ada 3P6. Oke. Kemudian berapa? 3P6. Ini 6-nya belum di ini. Berarti jumlahnya sudah 18. 3P6, habis 3P6 ke 4S2. 4S2. Kemudian habis dari 4S2 lanjut ke 3P6, sorry. 3P6, kemudian lanjut ke 3D10 ya. 3D10. Coba dihitung dulu. 2 tambah 2 4 tambah 6 10 tambah 2 12 18
tambah 2, 20. Berarti ini, nah 3D 10. Habis itu kemudian ke berapa nih? Habis 3D lanjut ke 4P6. Kurang ya tabelnya ya. Nah, ini berarti lanjut ke 4P berapa? Habis 3D kemudian masuk ke 4P. Kalau 4P6 itu jumlahnya nanti jadi 36. Padahal yang diminta adalah 2. Ya kan? Berarti dia kurangnya 2. Berarti nanti 4P 2. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, kemudian ke 4S2, 3D10, 4P2. Coba dihitung. 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, 12, 18, 20, 20, 30, 32. Gitu ya. Nah, kita lihat lagi. Di sini sudah dituliskan. Kita akan belajar bagaimana caranya untuk menentukan golongan dan periode dalam sistem periodik unsur untuk suatu atom. Lihat. Penulisan konfigurasi elektron. Tadi kita sudah ya, ini yang menurut mekanika kuantum. Nah, di sini ada konfigurasi elektron dan letak unsur dalam tabel periodik. Misal nomor atom X-nya 16. Konfigurasi X-nya 1S2, 2S2, 2P6, kemudian 3S2 dan 3P4. Ini untuk yang 16 ya. Nah, jumlah elektron valensinya, elektron valensi itu adalah elektron yang terletak paling luar. Contoh, nih, yang ini ya. Nah, kita tentukan dulu. Nih, elektron valensinya berarti 1. Ini elektron valensinya adalah elektron yang letaknya paling luar, 5. Berarti kalau ini elektron valensinya berapa? 2, yang paling luar. Kemudian yang 17Cl berarti elektron valensinya berapa? 7. Kemudian 32Ge berarti elektron valensinya adalah 4. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang ini, elektron valensi menurut mekanika kuantum atau azas Aufbau ini dilihat dari yang jumlahnya elektron terluarnya. Kalau dia berakhirnya di S, maka lihat S aja, 1. Kalau dia berakhirnya di P, maka wajib lihat S. Ya. Kan ini berakhirnya di P, 2P3, maka wajib lihat S-nya. Berarti ini kan 3 tambah 2. 5 ya, atau 2 tambah 3 5. Kalau yang ini berakhirnya di mana? Di S, berarti elektron valensinya sebutkan yang itu 2. Kan 3S2 berarti 2. Yang ini berakhirnya di mana? 5 di P, P5. Maka wajib lihatnya ke S, berarti S ditambah P-nya berarti 2 ditambah 5 sama dengan 7. Yang ini berakhirnya di P, 2P, 4P2, berarti wajib lihat S-nya nih, S di sini. Kan ini P, kemudian S. Nah, lihat berarti 2 ditambah P-nya 2. Berarti 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kita kembali ke sini. Udah tahu ya elektron valensi itu, lihat. Elektron valensinya 6. Kenapa 6? Ya, terletak pada subkulit S dan P ya, karena dia berakhirnya di P berarti wajib lihat ke S.
Nah, kulit atom terbesarnya 3. Nah, untuk yang elektron valensi itu menyatakan golongan dalam suatu periodik unsur, sedangkan kulit atom terbesar itu menyatakan periodenya. Lihat di sini. Golongannya S ditambah P, kan elektron valensinya 6, berarti dia termasuk golongan 6A. Kalau dia berakhirnya di S atau P itu masuk golongan A, golongan 6A. Karena 6-nya kenapa? Karena elektron valensinya 6, berarti 6A. Kulit atom terbesarnya 3. Kenapa 3? Lihat, ini 1, 2, 2, 3, 3. Mana yang paling besar? 1, 2, atau 3? 3. Maka kulit atom terbesarnya itu disebut dengan periode, berarti periode 3. Jadi unsur X itu terletak pada golongan 6A periode 3. Contoh lain lagi. Nomor atom A jumlahnya 46. Nomor atomnya. Konfigurasi elektronnya ini sudah dibuat seperti ini. Kemudian kenapa Kr? Oh iya, kenapa Kr? Itu adalah golongan gas mulia. Nanti dituliskan di atas ya. Nah, jumlah elektron valensinya itu dia berakhirnya di D. Kalau berakhir di D berarti wajib juga lihat S. Ini di D-nya berarti ada 8 ditambah dengan 2, berarti elektron valensinya jumlahnya 10. Karena terletak pada subkulit D, berarti dia masuk golongan transisi atau golongan B. Sedangkan kulit atom terbesarnya itu angka berapa ini? 5, maka periode 5. Jadi unsur A itu terletak pada golongan 8B periode 5. Nah, ini tadi ya, kenapa tadi itu bisa disingkat seperti itu? Lihat, ini ada konfigurasi elektron gas mulia. Jadi yang namanya atom, nih, sistem periodik unsur ini yang seperti ini, dia memiliki golongan dan periode ya. Nah, ini golongan yang dari atas ke bawah. Ini golongan 1A, golongan 2A. Ini golongan B. Sini golongan B. Ini yang golongan 3A, 4A. Ini lihat 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Yang periode itu yang horizontal. Nah, ini periode 1, seret, periode 2. Nah, periode 3 yang kiri ke kanan ini sampai ujung. Ini ada di periode 4, seperti itu, periode 5 dan seterusnya. Nah, yang sebelah kanan ini ada yang namanya golongan 8A. Golongan 8A ini disebut dengan golongan gas mulia. Ada He, Ne, Ar, Kr, Xe dan Rn. Heboh negara Arab karena serangan radon, cara menghafalnya. Nah, lihat di sini itu ada dia memiliki nomor atom 2, terus 10, 18, ini ada 36. Jadi untuk golongan gas mulia itu bisa digunakan untuk menyingkat konfigurasi elektronnya. Ya, misal nih, nah ini konfigurasi elektronnya untuk yang golongan gas mulia. Jadi nanti kalian buat, nah ini 2He, 10Ne, 18Ar, 36Kr, 54Xe. Ini dibuat, silahkan kalian buat konfigurasi elektronnya menurut Bohr dan konfigurasi elektronnya menurut yang Afbal. Oke, kita balik ke sini. Nah, sekarang kita tentukan yuk untuk konfigurasi elektron menurut Bohr. Lihat, sekarang kita sudah menentukan elektron valensinya nih, masing-masing sudah ketemu. Silahkan sekarang kita tentukan golongan dan periodenya. Golongan itu ditentukan oleh elektron valensi, sedangkan periode itu ditentukan oleh nomor kulit atom yang paling besar.
Nah, lihat. Elektron valensinya berapa? 2. Berarti ini 2A. Oh iya, untuk golongan itu penulisannya dengan menggunakan angka Romawi ya. Jadi satunya angka Romawi, duanya Romawi, tiganya Romawi, seperti itu. Kalau yang periode dengan angka biasa. Nah, periode nomor atomnya. Mana yang paling nomor kulit atomnya? Kalau yang ini berarti ada berapa jumlah kulitnya? 1 kulit K, kulit kedua L, 2 berarti kulit ketiga M, berarti ada berapa kulit? 3. Berarti ini berada di periode 3. Untuk melihatnya benar enggak dia ada di golongan 2A periode 3, kita bisa lihat untuk sistem periodik unsurnya. Tadi apa? Ini ya, 12 Mg. Benar nggak golongan 2A periode 3? Golongan 2A. Ini 2A. Nih, dia berada di golongan 2A, 12 Mg ya. Benar, periode 3. Ini yang ke kiri ke kanan 1, 2, 3. Benar ya, dia berada di golongan 2A periode 3. Lanjut. Yang 17 Cl. Berarti ini elektron valensinya 7. Berarti tulis dia ada di golongan 7A. Periodenya lihat 1, 2, 3 jumlahnya ya, jumlah kulitnya 3. Benar nggak 17 Cl berada di golongan 7A periode 3? Lihat Cl nih, golongan ini Cl nya 7A, golongannya periodenya ini periode 1, 2, 3. Oke, benar ya. Lanjut yang 32 GE. Ini elektron valensinya 4, berarti dia golongannya golongan 4A. Periodenya berarti ada berapa ini kulitnya yang terisi? 4. Coba dilihat, bener nggak? GE itu golongan 4A. Ini 4A periode 4. 1, 2, 3, 4. Iya, bener ya. Sama, ini juga kan sama aja. Lihat, mau menggunakan yang Bohr ataupun yang mekanika kuantum atau Alsace-Akbau ini, elektron valensinya sama nih. Ini kita membuat sama. Berarti satu hal, lihat elektron valensi menurut Bohr 1 sama kan elektron valensi menurut Akbau. Terus 7N juga 5. Yang ini 12 Mg 2. 17 Cl 7, 32 4. Hanya saja untuk yang mekanika kuantum itu lebih spesifik atau lebih baik atau lebih lengkap gitu. Kenapa? Kalau ini kan kita belum bisa paham bahwa mana dia benar nggak berada di golongan A atau B gitu. Kalau yang untuk mekanika kuantum itu nanti bisa dilihat dari yang sini. Nah, contohnya ini tadi. Kalau dia berakhir di subkulit S atau P, maka dia berada di golongan A. Kalau dia berakhir di subkulit S dan D, maka dia berada di golongan transisi atau golongan B. Seperti itu. Oke, berarti ini sama ya. Ini juga berada di golongan, ini karena berakhir di S atau P, maka ini golongannya pasti A. Ini berarti golongan 2A. Berarti periodenya berapa? Nah, lihat angka yang paling besarnya kalau ini. Nah, angka yang paling besarnya ini ada angka 1, 2, 2, 3. Angka yang paling besar adalah 3, maka ini periode 3. Kemudian ini elektron valensinya 7, berarti ini 7A. Periodenya berapa? Angka yang paling besarnya berapa di antara ini? Berarti 3 juga. Sedangkan yang ini berarti ini golongan 4A. Periode berapa? Mana angka yang paling besarnya? 4 juga kan? Ini 3, 1, 2, 3, 4. Angka yang terbesarnya adalah K4. Sama. Nah, untuk tugas kalian, silahkan dibuat konfigurasi elektron gas mulia menurut Bohr. Nih untuk yang gas mulia. Kemudian yang menurut Aufbau. Kemudian tentukan elektron valensinya,
golongannya, kemudian periodenya. Kemudian ada 3 soal tambahan, itu bisa dituliskan juga. Oke, sampai di sini videonya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.